Mertua mana yang tega mengusir menantu hanya karena miskin? Tapi yang lebih mengerikan, ternyata semua sudah direncanakan sejak awal dan bukan oleh manusia biasa. Namaku Samsul, usia 32 tahun. Aku cuma seorang pria kampung biasa. Kerja serabutan, kadang jadi tukang servis HP, kadang buruh bangunan. Gajinya ya kadang cukup, kadang enggak. Tapi aku bersyukur karena Allah masih kasih aku kesehatan dan istri yang sabar luar biasa. Namanya Wina, anak tunggal dari keluarga Pak Mahdi. Sejak awal menikah, aku sudah merasa aku tidak diterima. Bukan oleh Wina, tapi oleh orang tuanya, Pak Mahdi dan istrinya Bu Lilis. Di mata mereka, aku ini bukan menantu, aku cuma beban. Pemuda kere, bawa sial, begitu kata Bu Lilis suatu malam saat aku tak sengaja lewat depan dapur. Tapi aku tahan, demi Wina, demi anak kami Alif yang baru berusia 2 tahun. Kami sempat tinggal di rumah orang tuaku, lalu karena alasan ekonomi, Pak Mahdi bilang kami boleh tinggal di salah satu rumah miliknya. Tapi itu ternyata jebakan. Rumah itu bukan untuk ditempati, tapi untuk diawasi. Aku merasa setiap langkahku dipantau. Ada CCTV tapi bukan elektronik. Rasanya seperti ada mata yang mengintip dari balik tembok. Suatu malam saat hujan turun pelan, Pak Mahdi memanggil kami ke ruang tamu. Tanpa basa-basi, dia lempar map surat ke meja. Kamu udah cukup lama makan di sini, tinggal di sini, hidup dari belas kasihan saya. Mulai besok keluar, anggap aja gak pernah jadi keluarga saya. Wina menangis, tapi tak berani melawan. Aku sendiri hanya bisa diam. Kata-kata kasar itu menyayat, tapi bukan hal baru bagiku. Jadi kami pergi malam itu juga hujan-hujanan membawa koper kecil dan anak kami yang menggigil kedinginan. Keesokan harinya, tubuhku mulai merasa aneh. Awalnya cuma demam, lalu mual hebat. Tubuhku terasa berat seperti diseret sesuatu yang tak kasat mata. Wina membawaku ke puskesmas. Dokter bilang hanya kelelahan, tapi malamnya aku muntah darah, bukan 1 atau 2 tetes, tapi seperti air disiram dari dalam tubuhku sendiri. Wina panik. Ibu kandungku Burum datang dari kampung. Saat melihatku, dia langsung menangis. Ini bukan sakit biasa, Sul. Ini bukan medis. Aku tak bisa menjawab. Lidahku kaku, pandanganku gelap. Tapi sebelum aku pingsan, aku sempat melihat bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Tingginya hampir menyentuh plafon, matanya merah, tangannya kurus panjang hampir menyentuh lantai. Dia hanya menatapku tanpa berkedip. Lalu aku jatuh pingsan. Ketika aku sadar, hari sudah sore, tapi tubuhku tidak bisa digerakkan, seperti mati separuh. Aku hanya bisa menatap langit-langit. Wina terus menangis di sampingku. Mas, jangan tinggalin aku. Tolong jangan kayak gini. Tiba-tiba tubuhku bergetar sendiri. Gigi gemeretak dan dari mulutku keluar suara. Tapi bukan suaraku. Dia datang membawa kutukan. Kau usir orang yang benar, maka kau akan ditelan sendiri oleh niat jahatmu. Semua orang terdiam. Wina terjatuh. Ibuku membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Hari itu, satu nama mulai dibisikkan orang kampung. Pak Mahdi. Dulu dia bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba kaya dalam semalam. Rumah bertingkat, tanah luas, mobil 2, tapi gak pernah mau sedekah, gak pernah ke masjid. Beberapa tetangga bilang mereka sering lihat Pak Mahdi keluar rumah tengah malam, bawa dupa sambil bisik-bisik sendiri di kebun belakang. Tapi gak ada yang berani menegur. Aku mulai percaya ada yang tidak wajar.
Dan aku Samsul cuma menantu miskin yang dibuang seperti sampah. Tapi tanpa aku sadari, aku telah menjadi korban pertama dari janji setan yang disembunyikan dalam keluarga Pak Mahdi. Malam itu, sebelum aku benar-benar tertidur, aku bisikan satu kalimat pada ibuku. "Bu, rumah mertuaku ada yang jaga. Besar matanya, tangannya panjang, dan dia menunggu." Apakah benar Pak Mahdi menyimpan perjanjian gelap demi hartanya? Dan jika benar, kenapa harus Samsul yang jadi tumbalnya? Kalau kamu percaya kebaikan bisa jadi korban fitnah dan percaya balasan dari langit tak pernah salah sasaran, tunggu sampai kamu dengar apa yang ditemukan di depan rumah Pak Mahdi, pohon kecil yang berdarah setiap malam Jumat. Keesokan paginya, ibuku Burum nekat mendatangi rumah Pak Mahdi. Bukan untuk menuntut, tapi untuk mencari jawaban. Ia datang sendirian, membawa air doa dalam botol kecil dan sepotong kain putih yang ia dapat dari seorang guru ngaji di kampung. Sebelum sampai halaman rumah, matanya tertumbuk pada sesuatu. Sebatang pohon aneh setinggi pinggang tumbuh miring di tanah depan rumah. Daunnya seperti dilapisi lapisan lilin dan batangnya mengeluarkan getah berwarna merah pekat. Bukan seperti getah biasa. Warnanya gelap, pekat, dan jika diteteskan ke kain, membekas seperti darah yang tak bisa hilang. Warga sekitar bilang pohon itu tidak pernah tumbuh sebelumnya. Pohon itu tiba-tiba ada setelah Samsul dan Wina pergi dari rumah itu. Dan yang lebih mengejutkan, setiap malam Jumat, tanah di sekitarnya basah dan tercium bau amis. Ibuku merinding. Tanpa pikir panjang, ia memanggil seorang ustadz tua dari kampung bernama Ustadz Daryo, seorang peruqyah yang dikenal tidak suka sorotan, tapi sering menangani kasus aneh di desa-desa terpencil. Ketika tiba di rumah kontrakan kami yang sederhana, Ustadz Daryo langsung duduk di sebelah tempat tidur Samsul, memandangi wajah putraku yang saat itu sudah pucat basi, dengan tangan kaku seperti kayu dan kaki yang tak bisa ditekuk. Lalu beliau berbisik pelan, "Ini bukan sakit biasa. Ini bukan sekadar kiriman. Ini tanam tubuh. Artinya, seseorang telah meletakkan sesuatu yang menghubungkan tubuh Samsul dengan perantara gaib melalui media alam. Dan dari ceritamu, pohon itu kemungkinan besar medianya." Ustadz Daryo tidak langsung melakukan ruqyah. Beliau meminta izin untuk melihat pohon itu langsung. Malam itu sekitar jam 11 malam, mereka bertiga, Ustadz Daryo, Burum, dan seorang tetua kampung bernama Pak Asran mendekati pohon tersebut. Di bawah cahaya bulan yang samar, mereka mengelilingi pohon itu sambil membaca ayat kursi secara perlahan. Dan tiba-tiba angin berhenti, seolah dunia menahan nafas. Tiba-tiba dari belalik pohon terdengar bunyi krek-krek, seperti ranting patah padahal tak ada yang menyentuhnya. Lalu suara lain mengikuti. Jangan ganggu, ini sudah jadi milikku." Suara itu berat, serak, seperti keluar dari dalam perut bumi. Ketiganya mundur. Pak Asran bahkan hampir jatuh saking gemetarnya. Tapi Ustadz Daryo tetap tenang. Ia melemparkan kain putih ke arah pohon. Dan saat menyentuh batangnya, kain itu terbakar. Tanpa api, tanpa suara, tapi habis dalam hitungan detik. Keesokan harinya, Samsul menggigil parah. Dari kuritnya mulai muncul bintik hitam kecil seperti luka bakar. Wina menangis tak henti-henti. Tapi Samsul, meski tubuhnya seperti batu, tiba-tiba bisa bicara. Namun, suara yang keluar bukan lagi suaranya. Dia tak akan pergi sebelum yang lama dibayar lunas, darah dibayar darah. Suasana di kamar berubah dingin. Angin berhembus pelan dari ventilasi meski semua jendela tertutup rapat. Dan di tengah suara jigir ibuku,
terdengar tangisan bayi. Tapi bayi siapa? Anak kami sedang tidur di rumah tetangga. Tidak ada bayi di rumah ini. Tangisan itu datang dari dalam lemari. Saat dibuka, tidak ada apapun kecuali segumpal tanah basah dan sehelai rambut panjang yang menempel di kayu lemari. Ustadz Daryo segera mengambil wudhu dan memulai ruqyah ringan. Di tengah bacaan, Samsul menggeliat. Tangannya yang kaku mulai bergetar. Matanya terbuka dan ia menatap langit-langit dengan pandangan kosong. "Bu, dia datang lagi, tapi sekarang dia bawa cermin. Katanya kalau aku lihat cermin itu, aku tak akan bisa kembali lagi." Semua yang mendengar itu membesu. Cermin. Kenapa harus cermin? Ustadz Daryo menghela nafas. Ini bukan sekadar santet. Ini ada perjanjian yang melibatkan warisan gaib. Saya belum tahu siapa pengikatnya, tapi ada satu cara untuk memastikannya. Kita harus gali bawah pohon itu dan lihat apa yang dikubur di sana. Samsul terduduk kaku. Malam itu dingin, tapi tubuhnya panas dingin. Tangis bayi yang tidak kasat mata itu berubah menjadi rintihan seorang perempuan tua yang menyebut namanya berkali-kali. "Samsul, anak ini bukan salahmu." Dengan tubuh gemetar, ia mengangkat sajadahnya dan langsung membaca ayat kursi. Namun suara itu malah semakin jelas. Istrinya Sari masuk ke kamar karena mendengar Samsul membaca keras-keras. Namun begitu ia masuk, suara itu langsung hilang. "Aku rasa kita sedang diganggu," bisik Samsul pelan. Tapi Sari malah menjawab, "Sudah lama, Sul. Sejak kau jadi imam sholat Jumat kemarin, Bapak makin benci." Esoknya, Samsul menggali tanah di halaman belakang rumah mertuanya. Ia merasa ada sesuatu di sana. Ia dibimbing mimpi katanya, dan mimpi itu tak main-main. Bau anyir menyeruak begitu cangkul mengenai sesuatu keras. Samsul menemukan kendi kecil berisi kain kafan terbakar, boneka kayu dengan wajah mirip dirinya, dan segumpal rambut yang ia tahu miliknya sendiri. Rambut yang pernah ia potong diam-diam di kamar mandi. Seketika tubuhnya lemas. Ini bukan sekedar teror. Ini bentuk niat pembunuhan lewat ilmu hitam. Saat ia perlihatkan pada Sari, istrinya hanya menunduk menangis. "Aku tak tahu, tapi Bapak sering berdua saja dengan Budayem, dukun yang tinggal di ujung desa itu." Samsul pergi ke ustadz tua bernama Ustadz Badru. Sang ustadz langsung mengangkat benda-benda itu dengan sarung tangannya dan berkata, "Kamu bukan hanya disantet, kamu sedang dijadikan tumbal untuk menguatkan kedudukan seseorang. Mertua kamu sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar." "Maksudnya Ustadz?" Ustadz Badru menatapnya tajam, lalu mengucapkan satu nama, "Makam Kiai Rahman." Ternyata halaman belakang tempat Samsul menemukan benda pusaka itu dulunya adalah petilasan seorang wali lokal yang sangat dihormati. Dan kabarnya siapapun yang menguasai tanah itu bisa memindahkan karomah dari tempat itu ke tubuhnya dengan syarat menumbalkan darah orang yang taat beragama dari keturunan luar. Siapa orang itu? Samsul, menantu lelaki yang tiba-tiba menjadi rajin ibadah dan mulai dicintai warga sekitar. Malam harinya, Samsul tertidur dalam kondisi lelah luar biasa. Dalam mimpinya, ia didatangi sosok berjubah putih yang memegang tasbih dari kayu gaharu. Sosok itu berkata, "Samsul, kekuatan mereka bukan tandinganmu, kecuali engkau berdiri di atas niat tulus. Lindungi istrimu, tapi jangan benci ayahnya. Ia sedang ditipu oleh janji iblis." Samsul terbangun dengan tubuh segar dan keringat dingin mengucur. Suara azan subuh berkumandang. Malam itu aku menggigil bukan karena dingin, tapi karena teror yang kurasakan. Bayi itu anak dari kakakku, lahir tanpa bayangan.
Ya, sungguh, waktu sinar bulan menyinarinya, tak ada pantulan apa-apa di lantai. Seolah dia bukan bagian dari dunia ini. Ibuku histeris melihat keanehan itu. Kenapa bayi ini gak punya bayangan dia? Apa yang kalian lakukan? Kakakku, Mbak Rasti, hanya memeluk bayinya sambil bersikir dengan mulut gemetar. Tapi matanya seperti sedang menahan sesuatu yang besar. Beberapa hari setelahnya, mimpi-mimpi aneh mulai menggangguku. Aku bermimpi melihat langit terbakar dan sosok lelaki tua berjubah putih menatapku dari balik kobaran api. Warisan itu bukan milikmu, tapi milik mereka yang berhati bersih. Katanya sebelum wajahnya hancur jadi debu diterpa angin. Aku terbangun dengan keringat dingin. Dan anehnya, seisi rumah bau gosong. Aku mendatangi seorang ustadz sepuh bernama Kiai Mahfud yang dulu sering membantu orang-orang dari gangguan sihir. Wajahnya berubah pucat saat mendengar cerita soal bayi tanpa bayangan. Kiai Mahfud bilang, "Itu bukan anak manusia biasa. Kalau bayinya gak punya bayangan, berarti dia sedang ditempati oleh jin turunan. Bisa jadi itu akibat tumbal atau kontrak pesugihan." Aku tercekat. Ingatanku langsung melayang kepada ucapan Mbak Rasti dulu waktu bapak masih hidup. Kalau harta warisan gak dibagi rata, jangan salahkan kalau ada yang mengambil jalan cepat. Aku mulai mengintai kamar kakakku malam-malam. Dan suatu malam aku mendengar dia berbicara sendiri dalam bahasa aneh sambil membakar kemenyan. Bayinya ditaruh di tengah lingkaran garam hitam dan lampu kamar mati semua. Aku memotret diam-diam, tapi anehnya dalam foto itu hanya terlihat lingkaran garam dan kobaran api kecil. Tidak ada bayinya. Bahkan bayangan kakakku pun tampak seperti terpisah darinya menghadap arah berlawanan. Paginya aku kirim foto itu ke Kiai Mahfud. Jawabannya membuat darahku membeku. "Kamu harus pergi dari rumah itu malam ini juga. Bayi itu bukan hanya hasil santet, tapi tubuhnya adalah wadah." "Wadah apa, Kiai?" Dan Kiai Mahfud menjawab lirih, "Wadah arwah penasaran yang ditukar. Seseorang dalam keluargamu ingin hidup lebih lama dan harus ada yang dikorbankan. Tapi yang datang justru arwah yang salah. Karena salah satu dari kalian pernah menyentuh tanah keramat tanpa izin." Sinar keemasan yang menyilaukan itu menyambutku begitu aku melangkah dari pintu ruangan gelap tadi. Tapi bukan rasa damai yang kurasakan, melainkan kekacauan dalam hati. Tubuhku ringan, nyaris seperti tanpa beban. Di hadapanku terbentang padang yang sangat luas. Tapi anehnya, padang ini tidak berisi rumput atau pohon, melainkan hanya tanah putih terang yang memantulkan cahaya dari langitnya yang juga putih keemasan. Aku masih memakai baju koko dan sarung, tapi semuanya tampak lusuh. Dan yang paling mengganggu adalah suara yang terus mengiang di telinga kiriku. Tangisan, jeritan, dan teriakan meminta tolong. Seperti suara manusia, tapi juga bukan. Suara-suara itu seakan berasal dari tempat yang dekat, tapi tak bisa kulihat sumbernya. Tiba-tiba, dari sisi kanan muncul sesosok cahaya. Sosok itu berjalan mendekatiku, melayang perlahan seperti tidak menyentuh tanah. Cahaya itu berbentuk siluet tubuh manusia, tapi terlalu terang untuk bisa kulihat jelas wajahnya. Saat ia sudah cukup dekat, ia berbicara tanpa membuka mulut. "Kau telah melewati gerbang pertama,
tapi belum waktumu menetap di sini. Aku tak mampu menjawab. Mulutku seperti terkunci. Tapi hatiku ingin bertanya, apa maksud semua ini? Sosok cahaya itu melanjutkan, ada banyak ruh yang tersesat karena ilmunya tidak disertai niat yang bersih. Banyak yang mati dalam keadaan tak sadar bahwa mereka belum sempat bertobat. Dan sebagian justru mati dalam kesombongan. Kalimat terakhir itu membuat dadaku nyeri. Entah kenapa, aku merasa sedang ditegur. Padahal aku masih santri, masih belajar. Tapi di lubuk hati, aku tahu. Aku pernah merasa bangga karena hafalanku paling banyak. Aku pernah diam-diam merasa lebih suci dibanding teman yang belum lancar bacaannya. Tiba-tiba, dari belakangku terdengar suara keras seperti ledakan. Lalu tanah berguncang. Sosok cahaya di depanku langsung berdiri tegak. Matanya atau sorotnya tajam memandang ke arah belakangku. "Kau harus kembali sekarang," serunya. Aku menoleh dan kulihat celah tanah terbuka. Asap hitam pekat menyembur. Dan dari dalamnya muncul tangan-tangan kurus kering yang menggapai ke segala arah. Wajah-wajah penuh luka dan darah menatapku dari balik kabut, menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak kupahami. Salah satu tangan hampir menyentuh kakiku, dan saat itu tiba-tiba aku ditarik sangat cepat oleh cahaya tadi. Aku melayang ke atas, menembus kabut, melewati langit yang berlapis-lapis hingga kembali gelap. Aku terbangun di ranjang pesantren, tapi suasana tidak seperti biasa. Teman-teman menatapku seolah melihat hantu. Beberapa menangis. Ustadz Marzuki duduk di sudut ruangan sambil menggenggam tasbih. Mulutnya masih bergetar melantunkan zikir. Ternyata aku tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Selama itu, tubuhku tetap hangat tapi detak jantungku nyaris tak terdeteksi. Seorang ustadz yang dipanggil dari pesantren jauh mengatakan, "Ini bukan mati biasa. Ruhnya sedang ditahan di antara 2 alam." Malamnya, aku dipanggil khusus oleh kiai. Di ruangan yang hanya diterangi lampu temaram, kiai menatapku lama, lalu berkata dengan tenang, "Apa yang kamu lihat di alam sana, bukan semua orang bisa kembali untuk menceritakannya. Tapi kamu belum selesai, karena tugasmu dimulai setelah kamu hidup kembali." Aku tercegat. Tugas apa? Akan datang waktunya di mana pesantren ini diserang fitnah. Akan ada yang menuduh kita menyimpan amalan sesat. Tapi kamu sudah melihat sesuatu yang akan menjawab semua itu. Jangan sia-siakan apa yang telah Allah izinkan padamu. Aku menggenggam sarungku malam itu. Hati ini gemetar. Bukan karena takut, tapi untuk pertama kalinya aku sadar bahwa aku bukan sekedar santri. Aku adalah saksi dari sesuatu yang tak semua manusia bisa lihat. Dan itu berarti ada sesuatu yang lebih besar sedang menantiku. Malam itu, mereka kembali ke rumah Ibu Rani untuk melanjutkan ikhtiar. Ustadz Rafka membawa air ruqyah, ayat-ayat suci, dan keikhlasan. Tapi malam ini berbeda. Aura di rumah itu lebih berat, lebih pekat, seakan hawa kematian menyelimuti setiap dinding. Saat pintu rumah dibuka, udara dingin langsung menyeruak masuk. Rani memeluk tubuhnya, dan ibu yang berdiri di ambang pintu tampak ragu. "Kenapa rumah ini seperti berubah?" bisik Rani.
Dinding yang dulu putih sekarang mengelupas. Cermin di ruang tamu retak. Dan dari kamar belakang terdengar suara gesekan seperti kuku mencakar lantai. Mereka melangkah masuk sambil membaca zikir pelan. Tiba-tiba pintu kamar ibu terbanting keras. Brak! Ustadz Rafka mendekati pintu itu sambil beristighfar. Namun belum sempat menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri perlahan. Di dalam tampak gelap, sangat gelap, tidak seperti malam biasa. Dari kegelapan itu muncul bayangan hitam tinggi besar dengan wajah yang mirip Rani. Tubuh Rani mendadak lemas, ia jatuh berlutut memegangi dadanya. Itu aku. Bayangan itu menunjuk langsung ke arah Rani lalu bersuara serak dan berdengung. Rani, aku bagian dari jiwamu yang kau abaikan. Aku adalah dendammu yang kau pendam, luka yang tak kau maafkan. Suara itu bergema seperti gema di ruang kosong. Rani menutup telinganya, berteriak ketakutan. Ustadz Rafka langsung mengangkat tangannya dan mulai membaca ayat kursi dengan penuh kekuatan. Tapi kali ini bayangan itu tidak langsung lenyap. Ia justru semakin membesar membentuk pusaran hitam di tengah ruangan. Ibu Rani jatuh pingsan. Rani pun hampir tak sadarkan diri. Tapi sebelum gelap mengambil alih pikirannya, ia melihat satu sosok lain muncul dari pusaran hitam itu. Seorang wanita tua berpakaian serba hitam, membawa sabut kelapa dan dupa. Itu nenek. Dari garis ayahnya, seorang dukun terkenal di masa lalu. Nenek? Gumam Rani dalam ketakutan. Namun wajah wanita itu tak menjawab. Ia hanya tersenyum menyeramkan lalu berbisik. Kalau kau ingin sembuh, kau harus menggantikan tempatku. Lalu semuanya menjadi hitam. Rani terbangun di pagi hari di ruang tamu. Ibunya masih pingsan. Ustadz Rafka duduk di sudut dengan wajah lelah dan jubah sedikit robek. Kamu pingsan selama 3 jam, Rani. Tapi bukan cuma tubuhmu yang berperang, jiwamu juga. Dan sekarang kita sudah tahu siapa yang benar-benar berdiri di balik semua ini. Rani menatapnya. Nenek. Ya, ini bukan sekadar gangguan jin, tapi warisan ilmu gelap yang mengalir dalam darahmu. Rani terdiam.